Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UINSU, jurusan Akuntansi Syariah 5E. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video presentasi dari kelompok kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan diri dahulu. Saya sendiri Intan Fitri Pandisa Rahab dengan NIM 0502193209. Kemudian ada Maisaroh dengan NIM 0502193201. Dan yang terakhir dengan Syarah Asda Pratiwi dengan NIM 0502193199. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang tanggung jawab hukum akuntan publik dan laporan audit. Yang pertama, tuntutan hukum akuntan publik. Indonesia saat ini sudah mengeluarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2011. Yang salah satu pasalnya menyebutkan akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. Bapepam LK dan PPAJP Departemen Keuangan pun membuat berbagai aturan, antara lain menyangkut independensi akuntan publik, pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit, yaitu 3 tahun untuk akuntan publik dan 6 tahun untuk KAP yang memiliki lebih dari 1 partner. Akuntan publik bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien atau tidak hati-hati dalam memberikan jasa profesionalnya. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul suatu kelalaian atau akuntan publik tersangkut kecurangan. Jenis pelanggaran dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan terjadi akibat ketidaksengajaan. Yang kedua, pelanggaran agak berat. Pelanggaran agak berat tidak seharusnya terjadi apabila auditor menerapkan due professional care. Yang ketiga, pelanggaran berat. Pelanggaran berat terjadi jika akuntan terlibat secara langsung ataupun tidak langsung membantu melakukan fraud yang dilakukan oleh manajemen. Yang keempat, pelanggaran sangat berat. Pelanggaran sangat berat terjadi jika akuntan publik secara sadar terlibat dalam melakukan fraud bersama manajemen. Di Indonesia, tuntutan hukum berasal dari klien, calon investor, Bapepam LK, PPAJP Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, laporan auditor. Pengertian laporan auditor. Laporan auditor merupakan media yang digunakan oleh auditor untuk berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Jenis-jenis pendapat auditor. Dalam standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, pendapat auditor dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Yang kelima, menolak memberikan pendapat. C. Laporan auditor standar. Nah, pasti kita ingin bertanya kan, apa itu laporan auditor standar? Nah, laporan standar itu merupakan suatu laporan yang lazim diterbitkan. Pada laporan ini, memuat beberapa pendapat wajar tanpa adanya pengecualian, yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan aliran kas entitas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, dalam laporan audit standar ini ada beberapa unsur-unsur pokok yang harus kita perhatikan dalam menyusunnya. Jadi yang pertama itu suatu kalimat yang berbunyi laporan auditor independen. Yang kedua, alamat laporan ditujukan kepada pihak yang memberi tugas. Ketiga, laporan itu disusun dalam 3 paragraf yang terdiri dari pertama, paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk membedakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor.
Kedua, paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup atau Scoville paragraf itu menguraikan sifat dan ruang lingkup yang audit. Nah, jadi hal ini sesuai dengan bagian keempat standar pelaporan yang mengharuskan auditor itu menunjukkan dengan jelas apa sifat audit yang harus dilakukan. Kemudian, paragraf yang terakhir itu yaitu paragraf pendapat atau opini paragraf. Nah, dalam paragraf ini auditor memberikan sebuah pernyataan pendapat tentang bahwa tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan, tingkat kewajaran posisi keuangan yang digambarkan dalam neraca, kemudian tingkat kewajaran hasil usaha, tingkat kewajaran arus kas diukur dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau standar akuntansi keuangan. Kemudian, unsur yang keempat itu ada tanda tangan auditor, nama dan nomor register auditor. Dan unsur yang terakhir itu ada tanggal laporan auditor yang menyimpang dari laporan standar. Ada beberapa pernyataan pendapat dalam laporan menyimpang tersebut. Yang pertama, pernyataan pendapat wajar dengan bahasa penjelasan atau unqualified opinion with language disclosure. Pendapat wajar dengan bahasa penjelasan itu memberikan penjelasan mengenai kondisi tertentu yang dihadapi audit dalam melaksanakan audit. Yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Nah, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion ini diberikan oleh auditor apabila auditor itu menemukan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan ruang lingkup audit. Yang kedua, adanya kondisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam standar akuntansi keuangan, yang dimana dalam laporan keuangannya itu disusun manajemen dan dampaknya itu cukup material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat ini diberikan oleh auditor apabila laporan keuangannya secara keseluruhan tidak dapat disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam standar akuntansi keuangan. Keempat, pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Nah, pernyataan tidak memberikan pendapat ini diberikan oleh auditor apabila adanya pembatasan terhadap lingkup audit sehingga tidak dapat melaksanakan yang cukup untuk memungkinkan auditor itu memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Perubahan format laporan audit di Indonesia. Jadi sebelum tahun 1994, laporan audit standar itu dibagi ke dalam dua paragraf. Paragraf pertama itu namanya paragraf Scoville dan paragraf kedua namanya paragraf opini. Jadi bentuk laporannya itu diatur di dalam buku normal pemeriksaan akuntansi NPA yang untuk pertama kalinya diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 1973. Jadi Ikatan Akuntansi Indonesia itu biasanya kita singkat dengan IAI. Nah, normal pemeriksaan akuntan itu dijadikan dasar pelaksanaan audit oleh akuntan publik hingga dengan akhir tahun 1993. Jadi pada tanggal 1 Agustus 1994, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menerbitkan buku standar profesional akuntan publik. Dengan diterbitkannya buku itu, maka sebagai landasan untuk melaksanakan audit digunakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SPAP yang termasuk format laporan audit standar. Pembahasan selanjutnya itu adalah proses pembuatan keputusan auditor untuk penerbitan laporan audit. Para auditor ini menggunakan suatu proses yang tersusun baik dalam memutuskan laporan audit seperti apa yang akan diterbitkan oleh auditor dalam kondisi tertentu. Pertama, auditor ini harus memberikan penilaian mengenai apakah terdapat kondisi yang menyebabkan laporan audit yang diterbitkan oleh auditor di luar laporan audit bentuk baku. Jika memang terdapat seperti yang dimaksud atau jika memang terdapat kondisi seperti yang dimaksud,
Auditor harus menilai tingkat materialitas dari kondisi tersebut dan cara menentukan jenis laporan yang tepat. Kemudian auditor harus memberikan atau membuat laporan audit yang tepat bagi kondisi tertentu pada tingkat materialitas tertentu. Keterbatasan dari laporan auditor. Laporan auditor yang diterbitkan atas audit ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah laporan audit diterbitkan setelah tanggal neraca. Di neraca sendiri itu berisikan tentang informasi-informasi keuangan yang dimana informasi ini sifatnya dinamis atau berubah-ubah. Nah, sehingga ada informasi-informasi yang penting yang terjadi antara tanggal neraca dengan tanggal laporan tidak diungkapkan dalam laporan keuangan oleh auditor ketika melakukan kegiatan mengaudit. Contohnya itu seperti jumlah kas, persediaan, piutang, dan utang. Faktor kedua itu adalah ketika melakukan kegiatan audit atau pengauditan, auditor ini dibatasi oleh waktu dan biaya. Faktor selanjutnya itu atau faktor yang ketiga itu ketika melaksanakan kegiatan pengauditan atau melaksanakan pekerjaannya, auditor ini menggunakan professional judgment, misalnya untuk menetapkan batasan materiality. Adapun faktor yang keempat atau faktor yang terakhir yang menyebabkan keterbatasan dari laporan auditor adalah format laporan audit yang dilaporkan atau yang diterbitkan oleh auditor sudah ditetapkan atau sudah diatur dalam standar profesional akuntan publik, sehingga dalam laporan auditor tidak dijelaskan secara lengkap tingkat kompleksitasnya atau tingkat kesulitannya dalam proses pengauditan, serta keputusan auditor dalam melakukan atau memberikan opini atau pendapat. Dan tidak semua pemakai jasa akuntan dapat membaca atau memahami laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. Cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.